Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara tadarus Al-Quran untuk pemula, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan ini sangat luar biasa pahala dan keutamaannya. Di hari biasa saja, pahala dan keutamaan membaca ayat suci Al-Quran itu sangat besar, apalagi dibaca di bulan suci Ramadan. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dari hadis tersebut tergambar jelas betapa besar pahala dan keutamaan apabila kita membaca ayat suci Al-Quran. Satu huruf saja yang kita baca dari Al-Quran, maka kita mendapatkan 10 kebaikan. Nah, apalagi kalau kita membaca seluruh Al-Quran dan itu dibaca di bulan Ramadan, tentunya sangat luar biasa pahala dan keutamaannya. Makanya di bulan Ramadan Muslim banyak yang melakukan tadarus Al-Quran. Nah, mungkin bagi yang sudah mahir dan lancar membaca Al-Quran, itu sangat mudah bagi mereka untuk tadarus Al-Quran. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau orang yang belum mahir membaca Al-Quran? Gayanya saja masih gaya bebas, dar-der-dor, boro-boro bisa khotam membaca seluruh Al-Quran di bulan Ramadan. Hanya untuk membaca selembar Al-Quran saja sangat sulit dan lama. Dan itu pun gak jelas tajwidnya, banyak yang salah. Nah, bagi orang yang belum mahir membaca Al-Quran, baru tahap belajar, tidak usah khawatir. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan kesulitan membacanya, maka baginya 2 pahala. Nah, jelas dalam hal ini bagi orang yang tidak mahir membaca Al-Quran dan membacanya sangat kesusahan, tapi dia terus berusaha dan membaca Al-Quran sebisanya, semampunya, maka akan mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala membaca Al-Quran dan pahala bersabar atas kesulitan tersebut, dan dia terus belajar walaupun tersendat-sendat. Nah, di bulan Ramadan ini banyak orang yang belum mahir membaca Al-Quran tapi ingin melaksanakan tadarus Al-Quran. Maka saya sampaikan caranya dalam video ini. Yang pertama, lakukan step by step semampunya. Misalnya kita mampu membaca 10 ayat dulu, tidak apa-apa. 10 ayat dulu, terus berhenti sejenak, kemudian dilanjutkan lagi 10 ayat berikutnya, berhenti lagi, dilanjut lagi, begitu seterusnya. Atau mau 15 ayat boleh. Bagi pemula ada jeda itu sangat penting untuk konsentrasi, karena bagi pemula yang belum mahir membaca Al-Quran dengan terbata-bata itu capek rasanya. Kalau kita terus ditekan, apalagi diburu-buru ingin segera beres, tentunya bukannya makin bagus bacaannya, malah makin kacau. Dan biasanya terlalu capek akan menimbulkan kejenuhan.
Lebih baik bertahap sedikit-sedikit, misalnya 10 ayat 10 ayat, atau 15 ayat 15 ayat, atau berapa saja semampu kita. Tapi itu dilakukan istiqomah rutin, itu yang lebih bagus. Bisa tiap pagi atau sore, atau tiap selesai sholat fardu 10 ayat 10 ayat, boleh. Atau kapan saja waktunya, tapi tiap hari tadarus Al-Quran, jadi tiap harinya tidak kosong. Itu yang pertama, langkahnya yaitu lakukan step by step semampunya. Selanjutnya yang kedua yaitu apabila kita mempunyai satu surah yang mahir, misalnya surah Yasin. Karena banyak yang seperti itu, kalau membaca surah Yasin lancar, tapi membaca surah yang lainnya dar-der-dor. Nah, itu caranya lakukan tadarus Al-Quran 2 pekerjaan. Yang pertama, yang step by step tadi, dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya, 10 ayat 10 ayat, atau 15 ayat 15 ayat, atau berapa saja semampunya, itu jalankan istiqomah sebagai cicilan kita tadarus Al-Quran, sedikit-sedikit diamalkan. Tapi di samping itu, kita perbanyak juga bacaan surah Yasin yang sudah lancar. Misalnya, sehari baca Yasin 10 kali atau 20 kali, tidak apa-apa, baca sebanyak-banyaknya. Itu fungsinya untuk memperbanyak pahala dan keutamaan tadarus Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini. Karena semakin banyak Al-Quran yang kita baca, semakin berlipat-lipat pula pahala dan keutamaan yang akan kita dapatkan. Jadi pekerjaan tadarus kita itu ada 2, yaitu yang pertama membaca nyicil 10 ayat 10 ayat atau 15 ayat 15 ayat. Selain itu yang keduanya membaca surah yang sudah lancar dibaca, misalnya surah Yasin. Nah, surah Yasin itu dibaca sebanyak-banyaknya. Nah, ngatur waktu pelaksanaannya bisa seperti ini. Misalnya, nyicil membaca Al-Quran 10 ayat 10 ayat dilakukan tiap selesai sholat fardu. Dan membaca surah Yasin dibaca tiap pagi dan sore atau malam setelah sholat tarawih. Atau silahkan waktunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, bagaimana kalau tidak ada yang lancar satu surah pun? Benar-benar pemula, ya jalankan saja yang step by step. Yang pertama tadi, seperti yang dijelaskan di poin yang pertama tadi ya, 10 ayat 10 ayat, atau 15 ayat 15 ayat, atau paling tidak 5 ayat 5 ayat, lakukan secara istiqomah, itu saja. Nah, demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Walaupun video ini sederhana, tapi mungkin bisa sangat berarti bagi Anda yang membutuhkan. Dan saya juga berharap bagi pemula yang belum mahir, tadarus Al-Quran ini terus dilakukan, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Sudah lewat Ramadan pun terus saja setamatnya. Walaupun misalnya tamat 1 tahun, tidak apa-apa. Yang paling penting bukan soal cepatnya, tapi pahala dan keutamaannya yang bisa kita dapatkan sebanyak-banyaknya dari amalan tadarus Al-Quran ini. Itu yang penting. Nah, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.